Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Queen Bilqis dengan nomor NIM 211210137 dari kelas PAID semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang judul besarnya adalah pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Oke, baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan, perlu kita ketahui bahwa sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen. Yang pertama yaitu komponen tujuan, yang kedua yaitu komponen isi kurikulum, yang ketiga yaitu komponen metode atau strategi, dan yang keempat adalah komponen evaluasi. Nah, untuk memudahkan mengingat komponen-komponen tersebut dapat dirumuskan menjadi kata time. T-nya adalah tujuan, I-nya adalah isi, M-nya adalah metode, dan E-nya adalah evaluasi. Nah, salah satu komponen yang akan saya bahas yaitu komponen yang kedua, isi atau materi atau bahan ajar kurikulum. Sebelumnya, materi kurikulum atau isi atau bahan ajar kurikulum ini merupakan salah satu komponen dalam pengembangan kurikulum. Bahan atau materi kurikulum ini sama pentingnya dengan merumuskan kurikulum itu sendiri. Mengapa demikian? Oleh sebab tujuan kurikulum akan tercapai manakala siswa mempelajari materi kurikulum. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Bahan ajar atau isi atau materi merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Atau secara garis besar, bahan ajar atau materi pembelajaran ini berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari oleh siswa. Masih dalam pengertiannya, isi atau materi atau bahan ajar saya ambil menurut 3 para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sungkono dan kawan-kawan. Nah, menurutnya, bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menurut Panen dan Purwanto. Nah, menurutnya, bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan murid dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menurut Kasihani yaitu bahan ajar adalah apa saja yang digunakan guru untuk diberikan kepada siswa agar dapat mencapai kompetensi atau kemampuan tertentu. Jadi, kesimpulannya bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yakni jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Nah, pada jenis-jenis materi pembelajaran ini, di sini saya mengambil 2 tokoh menurut para ahli yang mana mereka berbeda pendapat dalam mengelompokkan jenis materi ini. Yang pertama berdasarkan sifatnya dan yang kedua yaitu berdasarkan aspek kognitifnya. Yang pertama yaitu menurut Rountree, berdasarkan sifatnya, materi pembelajaran terbagi ke dalam 4 jenis kelompok. Yang pertama yaitu bahan ajar berbasiskan cetak. Contohnya seperti buku, panduan belajar siswa, bahan tutorial, peta, bahan dari majalah dan koran, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti siaran radio, film, video interaktif, dan multimedia. Yang ketiga yaitu bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. Contohnya seperti lembar observasi, lembar wawancara, dan yang lain-lain.
Yang keempat yaitu bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, contohnya seperti telepon dan video. Kemudian, yang kedua, menurut Reid Gellert, materi pembelajaran berdasarkan aspek kognitif secara terperinci terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu fakta. Materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konsep. Materi konsep yaitu berupa pengertian, definisi, hakikat, dan inti isi. Yang ketiga yaitu prinsip. Nah, materi jenis prinsip ini yaitu berupa dalil, rumus, paradigma, dan teorema. Kemudian yang keempat itu materi jenis prosedur, yaitu berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Misalnya, langkah-langkah cara membuat telur asin atau cara-cara membuat bel listrik. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu membahas tentang kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Nah, sebelumnya, masalah cakupan atau ruang lingkup kedalaman dan urutan penyampaian materi pembelajaran sangat penting diperhatikan. Nah, ketepatan dalam menentukan cakupan, ruang lingkup, dan kedalaman materi pembelajaran akan menghindarkan pendidik dari mengajarkan terlalu sedikit atau terlalu banyak, terlalu dangkal atau terlalu mendalam. Nah, ketepatan urutan penyajian akan memudahkan bagi siswa mempelajari materi pembelajaran. Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran atau bahan ajar. Yang pertama ada keluasan. Keluasan ini cakupan materinya berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Nah, sedangkan kedalaman materi itu menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Nah, biasanya keluasan, cakupan, dan kedalaman materi ini pada setiap jenjang pendidikan akan berbeda-beda. Biasanya nih ya, semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin luas cakupan aspek proses yang dipelajarinya dan akan semakin detail pula setiap aspek yang dipelajarinya. Pembahasan yang keempat ialah pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Sebelumnya, urutan penyajian bahan ajar ini sangat penting karena untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Nah, tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, maka akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Selanjutnya masih membahas pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Jika materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup, keluasan serta kedalamannya, maka dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok. Yang pertama yaitu adalah pendekatan prosedural dan yang kedua ada pendekatan hierarkis. Yang pertama pendekatan prosedural. Pendekatan prosedural ini menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Contoh misalnya, langkah-langkah menelpon atau langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan hierarkis. Pendekatan hierarkis ini menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, materi pendekatan dalam hierarkis ini harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Selanjutnya, pembahasan yang kelima ialah langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Secara garis besar,
Ada 4 langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang mana standar kompetensi dan kompetensi dasar ini yang menjadi acuan atau rujukan dalam pemilihan bahan ajar. Kemudian langkah berikutnya ialah mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Langkah yang ketiga ialah memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi tadi. Kemudian yang keempat adalah memilih sumber bahan ajar. Empat langkah menentukan materi pembelajaran. Jika pada slide sebelumnya saya hanya menyebutkan 4 langkah menentukan materi pembelajaran secara garis besar, maka di sini saya akan menjelaskan 4 langkah menentukan materi pembelajaran secara lengkap. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelumnya, menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, setiap aspek standar kompetensi tersebut memerlukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk membantu pencapaiannya dalam kurikulum. Langkah yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, materi aspek kognitif, yang kedua, materi aspek afektif, dan yang ketiga, materi aspek psikomotorik. Nah, identifikasi jenis materi pembelajaran ini sangat penting untuk keperluan mengajarkannya, sebab setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem evaluasi atau penilaian yang berbeda-beda. Langkah yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pilihlah jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Perhatikan pula jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai sehingga mempermudah siswa dalam mencapai standar kompetensi. Nah, setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Nah, cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan jalan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Langkah yang terakhir ialah memilih sumber bahan ajar. Setelah jenis materi ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar. Nah, materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber, seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media audiovisual, dan sebagainya. Kesimpulannya, setelah semua yang telah saya jelaskan bahwa pengembangan bahan ajar perlu merujuk pada sistematika yang sesuai guna memastikan kualitas bahan ajar dalam menunjang efektivitas pembelajaran, karena komponen ini berperan sebagai isi atau materi yang harus dikuasai siswa dalam proses pembelajaran dan upaya mencapai tujuan kurikulum. Nah, dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan sesuai,
maka guru pun akan lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya dalam lingkup pendidikan dapat dilakukannya dengan efektif dan efisien. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.